Selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab 9 filsafat ilmu mengenai ilmu pengetahuan dan life work. Berikut adalah anggota daripada kelompok kami. Yang pertama adalah Bobby Michael. Lalu saya sendiri, Rabenstein, dan Ananta Logisla. Selanjutnya ada sedikit kutipan mengenai materi, yakni ilmu pengetahuan dan life work. Yang kurang lebih artinya ialah dunia ilmu pengetahuan merupakan dunia fakta, sedangkan life work mencakup pengalaman subjektif praktis manusia ketika ia lahir, hidup, sampai mati. Berikut adalah peta konsep daripada materi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah pengaruh daripada ilmu pengetahuan terhadap life work. Yang kedua, ada penjelasan mengenai dampak intelektualnya, lalu dampak sosial, dan akibat daripada adanya ilmu pengetahuan atas life work itu sendiri. Ini adalah pengaruh daripada ilmu pengetahuan atas life work. Pengaruh daripada ilmu pengetahuan atas life work sendiri terbagi menjadi dua dampak, yakni dampak intelektual dan dampak sosial. Pertama adalah dampak intelektual. Terlebih dahulu diketahui bahwa penelitian antropologi yang telah berlarut-larut selama beberapa tahun, berpuluh-puluhan tahun, telah membuat kita semua sadar bahwasannya banyak sekali kepercayaan yang tidak ada dasarnya yang telah mempengaruhi kehidupan. Sebagian besar daripada kepercayaan tersebut telah lenyap dengan berbagai macam alasan, tentunya seperti kepercayaan tersebut tidak relevan, tidak logis, atau mengutamakan perikemanusiaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan sendiri membawa dampak yang cukup positif terhadap kehidupan manusia. Salah satunya ialah kesadaran intelektual daripada manusia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dirasa kurang relevan dan kurang logis dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan khususnya. Adalah dampak sosial. Sebelumnya telah dikenalkan dampak intelektual yang mana secara langsung mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri. Pola pikir manusia dari yang awalnya tidak logis menjadi sangat logis dan menjadi ketergantungan dengan yang adanya ilmu pengetahuan itu sendiri. Dampak sosial ini memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam melakukan perbuatan, dikenal juga teori kausalitas. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan kausalitas, dan dalam hal ini konteksnya adalah konteks sosial, seperti halnya penghapusan kemiskinan dan lain sebagainya. Manusia tentu saja tidak hanya terkungkung pada pola pikirnya yang berfokus kepada keyakinan, kebudayaan, dan lain sebagainya yang bersifat individualisme. Namun tentunya sebagai makhluk sosial, manusia akan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dalam hal ini muncullah teori dampak sosial. Ini merupakan fase di mana manusia semakin peka terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak intelektual. Dampak intelektual dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung merupakan perubahan keyakinan dalam kenyataan. Contohnya adalah penggunaan tumbal manusia untuk menolak bencana dari alam semakin lama semakin menghilang. Dampak tidak langsung yaitu perubahan halus dan perlahan dalam penerapan metode ilmiah. Contohnya penghitungan dana desa secara adil, merata, dan transparan. Selanjutnya, dampak sosial praktis dibagi menjadi dua, yaitu menurut teori pengetahuan dan teori tindakan. Teori pengetahuan yaitu siapa yang mengetahui sebab A akan mengetahui pula akibat B. Demikianlah prinsip kausalitas daripada teori pengetahuan. Teori pengetahuan menekankan pada titik statis, yakni pada pengetahuan itu sendiri, dan berbeda dengan teori tindakan. Sedangkan teori tindakan yaitu siapa yang dapat menciptakan sebab A akan menghasilkan akibat B. Kurang lebih demikianlah analogi daripada teori tindakan. Prinsip kausalitas tersebut mendorong manusia mengendalikan akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Teori tindakan dapat dikatakan merupakan akibat atau manifestasi dari teori pengetahuan.
Tindakan cenderung lebih aktif dan dinamis. Oke, selanjutnya adalah slide akibat dari pertama penguasaan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan diharapkan menciptakan masyarakat yang enlightened dengan watak intelektual atau sikap ilmiah, yaitu teguh pada akal sehat atau akal budi, nalar keinginan pada fakta yang objektif, bersikap terbuka akan pemikiran orang lain, serta keinginan berkontribusi terhadap kemanusiaan. Selanjutnya yaitu watak intelektual. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, akal budi manusia akan semakin tergila-gila pada rasionalitas dan keilmuan. Hal ini wajar tentunya, dengan dituntut oleh revolusi yang sedemikian dinamisnya. Pokok utamanya adalah segala perkara harus dicari keilmuannya. Selanjutnya, yang terakhir, hilangnya kepercayaan tradisional. Kepercayaan adalah sesuatu yang dianggap manusia kurang relevan, khususnya bersifat tradisional. Dengan tercerahkannya manusia oleh watak intelektualnya, kepercayaan tradisional dipandang memiliki kebenaran yang relatif, sedangkan ilmu pengetahuan yang absolut. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, saudara atau saudari. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan, perilaku, maupun pemikiran. Kami menerima segala kritik dan saran. Sampai jumpa pada pertemuan atau kesempatan selanjutnya.